Kita semua pasti pernah kan ngerasa udah ngasih nasihat panjang lebar, anak malah nggak dengerin pas lagi emosi. Kali ini kita akan bedah kenapa yang paling mereka butuhin saat itu sebetulnya bukan kata-kata kita, tapi perasaan aman. Oke, coba kita mulai dengan pertanyaan ini. Coba deh Bu, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih lihat anak kita diem pas kita marahin atau nasehatin? Yakin diamnya itu karena ngerti? Atau jangan-jangan mereka diem karena takut? Nah, ini dia nih, yang sering banget kita salah kaprah. Kita kira diam itu artinya, oke, aku nurut. Padahal bisa jadi itu sinyal bahaya loh. Sinyal kalau mereka ngerasa nggak aman buat nunjukin apa yang sebenarnya mereka rasain. Biar lebih kebayang, kita coba intip sedikit ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka? Soalnya ini bukan cuma soal perasaan, tapi ada penjelasannya secara ilmiah. Yuk kita lihat gimana otak anak bekerja pas lagi dilanda emosi yang hebat. Ini dia, fakta utamanya. Pas anak lagi ngamuk, nangis kejar, atau tantrum, bagian otak logikanya yang namanya korteks prefrontal itu lagi offline, lagi nggak nyambung. Jadi mau kita kasih nasihat sebagus apapun ya, mental aja, bener-bener nggak bisa diproses. Terus kalau bukan nasihat, apa dong yang mereka butuhin? Jawabannya cuma satu, rasa aman. Simple kan? Mereka cuma butuh ngerasa, oh di sini aku aman, perasaanku diterima, aku nggak sendirian ngadepin ini. Itu fondasinya, sebelum yang lain-lain bisa masuk. Nah, lihat deh perbedaannya. Pas lagi emosi, otak anak itu ibarat benteng yang gerbangnya ditutup rapat. Nasihat kita nggak bakal bisa tembus. Kunci satu-satunya buat buka gerbang itu ya rasa aman. Begitu mereka tenang, nah gerbangnya langsung kebuka lebar. Siap deh buat dengerin dan belajar. Ini nih, ada satu kalimat yang benar-benar bisa mengubah cara kita ngobrol sama anak. Dengerin ya, anak tidak mendengar dengan telinga saat emosi. Mereka mendengar dengan perasaan. Wow, jadi bukan kata-kata kita yang penting, tapi nada suara kita, pelukan kita, energi kita. Itu yang didengar sama mereka. Oke, teorinya udah dapat. Terus prakteknya gimana dong? Sip, kita masuk ke strategi yang bisa langsung dicoba. Prinsipnya gampang banget diingat. Aman dulu, baru nasihat nanti. Ini dia, 4 langkah super simpel. 1. Lembutin nada suara. Suara kita itu sinyal pertama kalau semua aman. 2. Tawarin pelukan. Sentuhan hangat itu jauh lebih ngefek daripada ceramah loh. 3. Ini nih yang paling susah, sabar. Tunggu aja dulu sampai badai emosinya reda. Nah baru yang keempat, kalau udah adem, ayo kita ngobrol. Kuncinya di sini tuh soal timing. Nasihat yang sama persis kalau dikasih pas lagi panas, pasti mental. Tapi coba deh, kasih pas anak udah tenang, udah ngerasa aman, wah itu bakal langsung nyerap ke hati dan pikiran mereka. Dan nempelnya lama. Dan perlu diingat ya, cara ini tuh bukan cuma buat ngeredain tantrum sesaat doang. Bukan, ini tuh investasi jangka panjang. Dengan kita utamain rasa aman, kita lagi bangun sesuatu yang jauh lebih berharga buat hubungan kita ke depannya. Coba lihat deh hasilnya nanti. Ikatan batin kita sama anak jadi makin kuat. Anak jadi ngerasa, wah aku dimengerti, aku dihargai. Mereka juga jadi belajar ngatur emosinya sendiri secara alami. Dan yang paling penting, kita lagi bangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Jadi nanti kalau ada apa-apa, mereka nggak akan ragu buat datang ke kita. Jadi yuk kita coba ubah sedikit cara pandang kita. Lain kali kalau anak kelihatan ngeyel atau keras kepala pas kita nasehatin, coba deh kita tarik napas dulu. Mungkin mereka bukan keras kepala. Mungkin mereka cuma lagi butuh ngerasa aman dulu. Sebagai penutup, yuk kita bawa pulang satu komitmen kecil aja. Mulai hari ini, kalau anak kita lagi emosional, ingat ya, jeda dulu. Tugas pertama kita bukan benerin perilakunya, tapi nenangin hatinya. Nasihat mah gampang, bisa nanti. Tapi kesempatan buat nyambungin hati, itu nggak datang 2 kali.